amun maksus, dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama beserta dengan korenah-korenahnya. Kalau kullu dolalatin finnar itu kuliah. Setiap kesesatan konsekuensinya ke neraka, tidak sebagian. Tapi setiap, karena apa? Tidak ada ulama yang menjelaskan bahwa itu amun maksus. Satu, tidak ada korenah bahwa itu bermakna badun. Taib. Nah, mungkin gak Nabi yang sebagai orang yang fasih itu bisa mengatakan dua hal dengan kata yang sama, cuman orang harus bisa membedakan gitu. Oh, yang ini, yang kulu yang pertama maksudnya sebagian. Kalau kulu yang kedua itu maksudnya semuanya. Bukankah itu malah akan menimbulkan kebingungan itu. Kemudian masalah pembagian bid'ah ke bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah itu pun harus ada pembicaraan yang lebih panjang lagi, sangat panjang pembicaraannya. Bahkan anak pun menyetujui masalah bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah secara bahasa. Kalau dalam syariat itu semua bid'ah pasti dhalalah, asalkan walaupun itu ada syarat-syaratnya juga. Dan syaratnya pun Anda setuju dengan yang antum bicarakan. Masalah bid'ah itu jadi dhalalah itu kalau misalkan tidak sesuai dengan usul syariat kita. Itu intinya. Oke, ya. Ya sama, saya sepakat itu. Saya sepakat. Berarti Yang maksudnya yang saya sampaikan itu nggak ada yang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. iya, tapi berarti Ya. bid'ah dalam syariat bila tidak ada usulnya dari Al-Quran dan Sunnah, berarti itu kita sepakat disebut bid'ah dhalalah. Sepakat. Alhamdulillah kalau gitu. Adapun tentang beberapa ibadah yang disebut bid'ah atau enggak, itu kan masalah khilaf. Dan khilaf dalam hal ini insya Allah amrun wasi'. Bisa diterima, maksudnya yang satu menganggap bid'ah, yang satu menganggap sunnah, ya tidak masalah maksudnya hal itu. Boleh Bukan saya berarti tambahkan? itu menjadi suatu begini. hal yang menjadi perpecahan. begini. Apakah boleh kita menganggap satu hal itu buruk dan yang lain, karena kan dalam masalah ijtihadiyah itu berarti kalau udah kayak gitu. Jadi begini Bang, dalam hal furu itu memang ada istilah yang bagaimana ikhtilafu umati rahmatun, misal begitu. Atau ada istilah atau ada kaidah lagi yang mengatakan la yungkaru al mutalafeh wa innama yungkaru al mujma' alaih, bahwa tidak boleh ingkar dalam hal ikhtilafiyah, tetapi boleh kita ini ingkar dalam hal ijma'. Artinya memang dalam hal ijma' kita harus ingkar. Nah, konsep yang disepakati oleh ulama ini bahwa hari ini sudah dirusak oleh Wahabi. Ya. Contoh konsep yang dirusak oleh Wahabi itu adalah jelas-jelas para ulama itu kaidahnya la yungkaru al mutalafeh. Tidak boleh ingkar dan menganggap salah kepada orang yang di situ itu sudah punya dalil dalam hal furu, yang ijtihadnya ditopang oleh dalil yang qawi. Tidak boleh. Bahkan ini sudah disepakati dan bahkan tidak ada ulama satupun yang mengingkari. Contoh ini bahwa tidak boleh membaca Al-Quran di sisi kuburan. Ini adalah salah satu ketetapan yang buruk. Kemudian menyalah ketika ditanya semisal bagaimana hukumnya orang yang di situ itu membaca Al-Quran di kuburan? Oh, itu tidak boleh, itu haram, itu tidak ada, itu bid'ah dhalalah dan seterusnya. Karena apa? Karena membaca Al-Quran di sisi kuburan, walaupun
di situ itu tidak pernah diajarkan Nabi, semisal itu adalah satu ketetapan yang dulu sudah dijalankan oleh para ulama salaf, semisal Imam Syafi'i dan kemudian para ulama-ulama salaf yang lain, dan tidak ada satupun yang mengingkari ataupun di situ itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Imam Syafi'i salah. Yang benar adalah tidak diperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Tidak ada ulama yang begitu. Nah, tiba-tiba konsep yang sudah kokoh sejak awal ini dihancurkan oleh orang-orang akhir zaman yang namanya Salafi Wahabi, mengatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Padahal itu disepakati oleh ulama, dilakukan oleh jumhur ulama. Perkara bahwa ada yang mengatakan membaca Al-Quran di kuburan itu bid'ah. Iya, kami sepakat itu bid'ah karena memang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Contoh seperti yang dilakukan Imam Syafi'i tidak pernah dilakukan zaman Nabi. Tetapi dalam tataran bahwa memandang itu bid'ah yang tercela atau itu bid'ah yang terlarang, tidak ada satupun ulama yang mengatakan begitu. Semuanya taslim, tidak ada yang ingkar. Nah itu di situnya yang tidak bisa ditolerir oleh Wahabi ini. Berbeda dengan khilafiyah antara ulama-ulama terdahulu yang di situ sangat harmonis. Semisal Imam Syafi'i di situ itu mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Imam Hambali di sisi lain beristihad bahwa kunut subuh tidak sunnah. Tetapi mereka tidak saling mengingkari, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menafikan, tidak layung karu al-mutalafeh. Mereka tidak ingkar. Mereka tetap berjalan di atas kaidah yang di situ sudah dijalankan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, berbeda dengan Wahabi. Wahabi tidak sama dengan Hambali. Wahabi punya satu karakter sendiri yang sehingga tidak bisa, ini konsepnya diterima nggak bisa. Karena sampai dalam tataran menyalahkan amaliyah orang lain. Jadi sangat berbeda dengan bahwa dalam hal furu' sudah biasa berbeda. Ini ya ulama dulu begitu sama, kita juga biasa dalam perbedaan. Sampai hari ini pun kita juga biasa dalam perbedaan. Tetapi jadi begini Pak, contoh begini ya. Kalau memang yang disebut Wahabi itu adalah orang yang tidak tahlilan, orang yang tidak yasinan, maka saya adalah Wahabi karena saya sama dengan Rasulullah. Sebenarnya bukan itu yang kami permasalahkan. Wahabi tidak mau maulidan, tidak mau tahlilan, tidak mau yasinan, itu hak mereka, gak masalah dan nggak dosa. Dan mereka juga punya hak untuk tidak yasinan, tidak tahlilan, untuk tidak maulidan. Tetapi yang keliru dari Wahabi adalah merusak kaidah-kaidahnya para ulama salaf. Itu yang dilakukan oleh Wahabi. Monggo, silakan Pak yang menambahi. Ya, satu lagi Ustaz. Iya. Ini yang apa namanya? Yang dijadikan rujukan oleh yang mengaku sebagai pengikutnya manhaj salaf ini, itu ulama salafi yang mana yang jadi rujukan mereka yang mengatakan kalau bid'ah itu semua tempatnya itu di neraka gitu. Buat Bang Baro sama Bang Titi. Jelas itu perkataan Nabi. Enggak, perkataan ulama yang mana yang jadi rujukan? Kecuali itu pemikiran Bang Titik sendiri atau perkataan ulama. Kalau kami kan istilahnya ini ustadz-ustadz yang di atas ini kan merujuk kepada Imam Nawawi, Imam Syafi'i, perkataan ulama-ulama yang istilahnya. Kalau untuk membawa perkataan-perkataan ulama itu tentu butuh persiapan untuk membawanya. Ya. Oke. Persiapan. Ya, maksudnya gimana? Itu saya maksudnya harus baca kitab-kitabnya lagi untuk dibawa ke sini. Berarti yang saya sekarang baru ini pemikiran Ustadz Titik sendiri gitu? Oh ya enggak lah. Saya kan harus bawa buktinya.
Iya, Ya, rujukannya. seenggaknya nama gitu, nggak usah Iya. dalilnya. Misalnya Namanya Ibnu siapa Taimiyah gitu. atau siapalah gitu. Ya Syekhul Yang Islam tergolong Ibnu Taimiyah, ulama salaf, gitu. Ibnul Qayyim. Tentu harus dibawa lagi dulu. Ya, apakah Ibnu Qayyim termasuk ulama salaf? Itu udah pembahasan beda lagi. Enggak, kan itu jelas itu. Sandarannya Tentu ulama salaf. dari mana? Bukan itu. Nahnul khalaf wa hum salaf. Al-Jauzi itu Hum bukan salafuna salaf. wa nahnul khalaf. Baru kemarin kok. Tentu. Yang ditanyakan salah Panditik. Coba gini Bang Tite ya. Gini Bang Tite. Yang dimaukan kami itu begini ya. Seandainya Utsaimin atau siapa tadi, Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu sampean mengatakan beliau adalah ulama salaf, nggak apa-apa, maksudnya kan pengikut salaf. Alah, tapi boleh tak bagi tahu kami yang diikuti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dari salaf itu siapa? Salaf yang mana gitu. Ada nggak seperti itu? Ya kalau ana balikin ke antum, memang antum bisa nyebutin juga. Coba balikin. Bisa. Apa? Sampean mau tanya apa? Nah, coba balikin. Iya maksudnya apa? Ulama-ulama antum siapa aja gitu maksudnya Oh, siap. yang disebutkannya. Ah, Itu kan monggo, pasti Kang punya Irfan. persiapan setelah ana Iya, baca nggak kitabnya, perlu ana persiapan. sampaikan. Karena nggak bisa asal ngomong aja. Iya betul. Sebenarnya sih nama saja. Dan ini pun apa namanya, pasti dari hasil setelah belajar kita bisa ngomong kayak gini tuh. Bukan Iya, betul. ujuk aja, pasti ada Tapi ujian sekurang-kurangnya begini ya. kitab yang dibaca. Sekurang-kurangnya itu begini Bang Tite. Bang Tapi Tite, sekurang-kurangnya dengan begini. spesifik mengatakan Ketika- imam yang ini, Ketika itu gini, Anda perlu baca lagi. gini Bang Tite. Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini kan orang yang sudah masyhur. Tentunya ketika orang itu sudah masyhur, sebelum kita mengambil rujukan, kita sudah membaca dulu biografinya. Beliau ini murid siapa, mengambil kalam dari kalamnya siapa, dari kitab apa, itu jelas. Seharusnya sampean punya pijakan seperti itu. Contoh kan, kalau sampean buka kitab-kitab kami, itu tidak akan pernah lepas dari menyebut kitab kiai ustaz ulama-ulama sebelumnya. Contoh sampean buka Fathul Qorib ya, ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi, ke atasnya lagi ada Imam Haromen. Ini nyambung, runut. Nanti sampai ke Ya, Imam ya. Syafi'i. Runut. Coba sampean sebutkan Oke. seperti itu. Ya, saya maksudnya ya. Jadi begini ya Bang, untuk wahabi ya. Berbicara Al-Quran, bicara hadis sahih, hadis yang tidak sahih, itu kita sudah selesai Pak. Ya. Makanya kan judul saya itu, saya kan tulisan begini, hadisnya sama, pemahaman beda. Kenapa? Karena hadis kita itu sama. Jangan dikira kita nggak hafal hadis 10 bid'atin dalam waktu dalatin binar ya. Kita itu sudah kecil itu sudah hafal hadis itu. Jangan dikira kita tidak hafal ayat Al-Quran. Kita ini mas golongan kita loh ya. Banyak kok dari golongan kita itu yang hafal Al-Quran. Jangan, makanya kalau ke kita itu jangan ngajari ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kita sudah selesai lama itu. Kalau soal itu. Sekarang itu yang perlu digali adalah bagaimana memahami ayat dan hadis itu. Ya, bagaimana cara kita memahami ayat dan hadis itu? Apakah pakai otak kita sendiri dalam memahami ayat dan hadis itu? Oke, kalau sampai mau pakai otak sendiri. Kalau kita tidak, Pak Aswaja, ini adalah bagaimana kita ini memahami ayat Al-Quran dan hadis ala fahmi salaf. Bagaimana ulama salaf memahami. Pemahaman kita adalah ala fahmi salaf. Pemahaman yang sesuai dengan apa yang salaf pahami. Al-Quran hadis kita selesai. Tinggal pemahaman kita bagaimana jangan sampai keliru. Bagaimana agar tidak keliru, kembalilah kepada apa yang salaf pahami. Sehingga kalau mau berdebat terkait suatu hukum, ini bukan debat masalah ayat dan hadisnya, bukan. Karena itu sudah selesai. Yang didiskusikan itu adalah pemahamannya.
Ketika saya bawa pemahaman aswaja kok punya pemahaman kayak begitu, dari mana sumbernya? Yang namanya pemahaman ini tidak dari Al-Quran dan hadis, karena hadis ini sumber pemahaman, bukan pemahaman tapi sumber pemahaman. Sumber pemahaman seandainya ini undang-undang, maka pasal-pasal itu dari mana diambilnya? Dari undang-undang itu. Nah, apa yang disampaikan oleh para ulama itu diambil dari mana? Ya dari undang-undang itu, dari ayat Al-Quran dan hadis itu. Ketika kita bicara pemahaman, tentu saja bagaimana kita menengok bagaimana Imam Syafi'i memahami, bagaimana Imam Hanafi memahami, bagaimana Imam Nawawi memahami, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Jadi begitu. Sehingga apa? Ketika Anda itu punya satu pemahaman, ya wajar kita tanya, Anda berpemahaman kayak begitu, siapa rujukan Anda? Anda sendiri kah? Kalau Anda mengatakan saya memahami ini berdasarkan pikiran saya sendiri, ya sudah selesai. Kita nggak nyambung. Ya kita nggak nyambung. Kita ikut pemahaman salaf, Anda ikut pemahaman sendiri, ya sudah. Break, selesai, sudah. Ya. Nggak bisa diteruskan. Tinggal kita milih, apakah Anda ingin menuruti otak atas sendiri, atau Anda ingin lebih selamat mengikuti pemahaman para ulama salaf. Jadi begitu. Karena berulang kali begitu ya, berulang kali. Ketika dalam memahami bahwa ulama-ulama salaf terdahulu itu sudah menyatakan bahwa Allah itu tidak ada kaitannya dengan tempat, Allah tidak ada kaitannya dengan jihah. Terus kemudian Wahabi datang ujuk-ujuk, apa dalilnya Allah bertempat? Baca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kalau ayat itu kita sudah selesai Pak, sudah hafal dari dulu ayat itu. Nah, tinggal pemahaman ayat itu bagaimana? Tengoklah bagaimana ulama salaf memahami. Jadi begitu caranya, cara diskusinya begitu. Cara beragama itu begitu, gitu loh. Oke. Iya. Pripun gimana Pak Titik ya? Ada bantahan atau tidak? Atau sampean masih ingin meneruskan balikan perkataannya dari saya? Sampean kalau mau membalikkan, balikkan saja nggak apa-apa. Ini di sini ada Yai Rifan, ada jangan lupa catat, ada hostnya. Insya Allah boleh jawab. Tapi dengan satu syarat, sampean jangan terkejut kalau kami balikkan juga nanti. Ya gitu ya. Monggo, silakan ditanggapi dulu. Tentu kita pun menggunakan usul yang sama dan soal perkataan seolah-olah yang antum sebut sebagai salafi wahabi ini seolah-olah tidak ada hal tidak ada rujukannya sama sekali, itu masih bisa diperdebatkan lagi. Iya, kami bersedia itu berdebat di situ. Bersedia kami. Ya monggo silakan. Gini ya, kita tidak hanya menerima framing ya, itu kan framing ya, bahwa kita itu sebenarnya punya dalil, punya usul. Terus coba tunjukkan, ya tunggu dulu nanti dulu. Lah ini kan bagaimana ini? Lah kalau memang ada, ayo coba tunjukkan. Kita uji nanti, apakah usul kamu itu benar, apakah usulnya Wahabi ini benar, apakah rujukannya benar. Ayo kita uji. Begitu juga antum, silakan koreksi rujukan kami. Semisal bahwa apa yang antum katakan ini tidak benar, bahwa Imam Syafi'i tidak mengatakan begitu, silakan diuji. Saling meluruskan Ustaz ya. Saling meluruskan Ustaz. Ya. Oke, terus lanjut gimana itu Bang Titik? Kalau untuk itu Ana perlu persiapan lagi. Oke. Siap. Clear ya berarti ya. Clear ya. Berarti bahwa jawabannya adalah masih belum siap, artinya butuh persiapan lagi, kan begitu. Nah. Ya nanti balik lagi Ustaz Titi biar ganti yang lain. Izin iklan dulu ya. Jadi begini, ini 96 mata memandang. Tentunya dari sejam yang sudah kita bahas ini ada yang bisa diambil, silahkan, dan kami dengan senang hati mudah-mudahan memberi manfaat dunia dan akhirat. Namun jangan lupa bahwa hostnya ini sedang membuka pondok. Untuk siapa yang mau menghantar anaknya mondok di sini silahkan. Insya Allah akan mendapat ilmu yang ada sanatnya dan kurikulumnya sama dengan pondok-pondok yang ada di naungan Nahdiyin.
Nah, Ya, namun ya. dari itu semua saya juga mengiklankan sesiapa yang sudah tadi mengirim stiker ke hostnya itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada yang ingin menyumbang sedikit hartanya untuk dijadikan amal jariah, silahkan hubungi hostnya. Gitu ya. Ya. Oke, siap. Syukran. Oke, lanjut. Monggo Kang, jangan lupa titik kalau mau menambahi. Siapa tadi yang mau menambahi? Satu pembahasan lagi, kayaknya khususnya mau ada acara, mungkin saya pamit dulu ya habis ini ya. Satu pembahasan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang, jangan lupa titik. Ana izin undur diri ya. Untuk Oke, Terima kasih Pak Titik ya. Assalamualaikum. Pak Antum namanya siapa Pak? Salam kenal Pak. Ana Usama. Oh ya Pak Usama. Masyaallah. Ya Pak Usama. Ya, Afwan barakallahu ya fikum. Pak Usama ya, apabila ada kata-kata saya yang berkenan, saya mohon maaf. Biasalah kita diskusi lah untuk bagaimana nanti agar kebenaran ini semakin nyata. Artinya kita juga tidak menafikan, kita tidak menutup diri untuk dikritisi. Kami sangat siap untuk dikritisi. Ya kita ini hanya diskusi, ya mohon maaf lah kalau ada kata-kata yang kasar dan bagaimana. Begitu Pak Usama ya. Syukron sudah mampir. Ana juga berterima kasih, tentu hal ini jadi dorongan buat Ana juga untuk belajar lebih dalam lagi, lebih mengikuti kitab-kitab para ulama, membacanya dan Amin. memberikan mata pandangan yang lebih luas. Jadi syukron, barakallahu fikum. Ana undur diri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barok ingin tukar tajuk lain, monggo silakan, nggak apa-apa.